اعترافا بالنبوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayat amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hamba-Nya yang paling bahagia kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-Nya yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hamba-Nya yang paling mulia kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-Nya yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, kecuali surga dengan segala fasilitas dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba-Nya yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamin Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba-Nya betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self correction, tafdisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan panjenengan semuanya secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita ingin makin hari makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lewat mimbar yang mulia ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah, dan mudah-mudahan mutu kadar serta kualitas iman dan takwa kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini kita masuk di hari Jumat ketiga di bulan Januari. Setiap pergantian tahun secara jumlah umur kita itu berarti tambah. Secara kuantitatif umur kita itu tambah. Tapi ketahuilah hakikatnya jatah kita untuk menikmati hidup adalah sudah dekat. Kalau misalnya katakan kita ditakdir Allah usianya 100 misalnya. Misalnya hari ini kita tahun 99. Misalnya hari ini usia kita sudah 99. Jadi logikanya tahun depan habis sudah kita menikmati itu. Kenapa? Memang secara nominal usia kita bertambah, tapi jatah menikmati hidup berarti selesai. Ma'asyiral muslimin, apapun yang kita lewati, termasuk hari kemarin dan kemarin itu berarti sudah jauh meninggalkan kita. Kenapa? Tidak mungkin hari kemarin bisa kembali lagi. Tapi ketahuilah 100 tahun ke depan itu pendek. Karena apa? Memang 100 tahun akan berjalan kepada kita dan kita punya usaha berarti. Orang yang cerdas itu adalah
orang yang mempersiapkan diri bekal dan sambung untuk sowan kepada Allah. Manil mudayis, tahukah kamu siapa orang cerdas? Orang cerdas itu bukan yang hasil karya tulisnya, ilmiahnya banyak, bukan secara duniawi materi ya. Tapi hakikatnya orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri bekal dan sambung untuk sowan kepada Allah. Kenapa kita diingatkan Allah? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhir itu jauh lebih mulia, jauh lebih lama, jauh lebih selamanya jika dibandingkan dengan usia dunia. Makanya kadang-kadang saya juga heran betul. Nang corona kok cip penting, nang siksa kubur jadi tidak diblas. Tatkala kita masih hidup di dunia, kita bisa masih minta tolong dengan yang namanya corona. Tapi kalau sudah di kuburan, kita mau minta tolong kepada siapa? Koyo-koyo aman kita di kubur. Itu baru antara alam dunia dengan alam akhirat yang namanya barzakh. Lalu nanti kalau di akhirat, ya kalau nasib kita bagus surga selamanya. Tapi kalau nasib kita jelek, selamanya di neraka. Itu yang tidak pernah terfikir oleh kita. Seakan-akan corona. Kita antisipatif, protokol kesehatan kita ikuti, imunisasi kesehatan kita jaga. Tapi jangan lupa nangis kepada Allah. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Virus juga bagian makhluk Allah, kita makhluk Allah. Asal tidak tabrak frekuensinya beres. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kalau sumbu edarnya matahari tetap pada rotasinya, tidak menyimpang, tidak terjadi tabrakan antara planet bulan dengan planet matahari, aman dunia. Tapi kalau tabrakan, kiamat sama. Kalau makhluk Allah yang namanya corona bertabrakan dengan kita dan kita tidak siap, jatuh kita ke sana. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, jadilah orang yang cerdas. Salah satu di antaranya, persiapkan diri kita untuk sowan kepada Allah. Tatkala kita keluar rumah saja, mohon maaf, minimal di dompet kita itu ada saku. Tatkala apalagi kita pergi jauh dan bermalam, pasti mempersiapkan bekal. Kalau tidak, akan terjadi khawatir. Itu sudah diperhitungkan. Pertanyaannya, kita akan pergi jauh dan tidak pulang rumah kita. Sudahkah kita persiapkan bekal dan sakunya? Jarang ini kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sekali lagi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri bekal untuk sholat kepada Allah. Kita tahu, ma'asyiral muslimin, orang masuk surga itu bukan karena tahajud kita, bukan karena haji kita, bukan karena umroh kita, bukan. Nabi pernah tahu begitu, bukan karena maumu. Sahabat bertanya, wala anta ya Allah, wala ana. Termasuk anda, iya, termasuk aku. Lalu apa? Seseorang dimasukkan surga itu karena rahmat dan fadl Allah. Ada seorang Zaid yang pernah hidup di zaman Bani Israel. Dia tidak pernah turun dari gunung hampir 500 tahun. Hari-harinya di sini ibadah, siangnya puasa, malamnya tahajud. Itu tatkala dia mati, lalu seorang ulama di situ, zamannya Nabi Musa, ditunjukkan lewat mimpinya. Terjadi dialog antara dia dengan Allah. Sudah mati orang ini. Allah bilang pada malaikatnya, masukkan hambaku ke surgaku karena rahmat. Dia protes, tidak ya Allah, karena amal solehku. Tidak, kamu tak masukkan surgaku karena rahmatku. Tidak ya Allah, karena tahajudku, puasaku. Tidak, semata-mata karena rahmat. Gak percaya, malaikat coba banding, coba timbang rahmatku dengan ibadahnya dia. Ibadahnya dia yang hampir 500 tahun dibanding dengan rahmat Allah yang namanya mata bisa melihat, jomplang jauh. Akhirnya dia kata, ya Rob, saya mau masukkan surgamu sebab rahmat. Apa artinya? Rahmat ini bisa kita peroleh dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Sekecil apapun, kalau situ ada memungkinkan mendatangkan rahmat Allah, terjadi. Bukan karena jumlah kuantitasnya, apalagi kalau kuantitasnya banyak dan dibanding kualitas bagus. Kenapa bisa dikatakan ahsan amal?
Yang dikatakan adalah ahsan amal, bukan aksaru amal, bukan banyak mengamal ibadah, tapi ahsan. Artinya perbandingan ini sedikit meskipun bagus ketimbang banyak, akan tambah bagus kalau banyak bagus. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karenanya jangan dibiarkan waktu berlalu tanpa ada investasi ukhra. Biasakan kita habis maghrib, kalau tidak ada waktu terus nyambung sampai isya. Habis itu kalau selamanya kita tidak ada kegiatan yang harus kita kerjakan pagi-pagi, coba ikuti habis sholat subuh kita sampai hatta tatlu al-fajr, sampai terbit yang namanya matahari. Mungkin kalau kita jam 5:18 menit itu namanya syuruk. Kalau ada orang habis sholat subuh berjamaah lalu dia wiridan, lalu dia zikir bahasanya, apakah dengan baca Al-Quran, apakah itu dengarkan tausiah, apakah dengan yang isinya zikir, sampai yang namanya syuruk, kata orang Jawa munculnya sengenge, lalu kita sholat 2 rakaat namanya sholat syuruk, maka kita mendapatkan balas sepadan dengan haji dan umroh. Taman tulang 3 kali suruh mendapatkan pahalanya di umroh sempurna. Apa artinya? Ini gak lama akan turune. Makanya kalau kita pakai hitung logika, mohon maaf, kalau misalnya kita takdir Allah usia kita 60 tahun misalnya, sementara waktu yang kita pergunakan untuk tidur dalam sehari 8 jam. Mari kita hitung secara matematik. Misalnya kita tidurnya mulai jam 10 malam, nanti bangunnya jam 4 subuh, itu sudah 6 jam. Tambah istirahat siang 2 jam, 8 jam. Kalau rutin itu kita lakukan, padahal ini belum saya hitung waktu usia balita. Menurut teori dan prakteknya, seorang bayi yang bergila itu hampir 3 minggu tidurnya 15-20 jam. Tidak saya hitung. Katakan rata-rata mulai lahir project sampai usia 60 tahun tidur kita 8 jam. Mari kita lakukan matematik. 8 jam kalikan 60 tahun ketemu 20 tahun untuk tidur semata-mata. Yang 40 tahun itu apa? Ada yang butuh sholat nanti dulu. Orang yang sholatnya super khusyuk butuh waktu 7 menit. Kadang-kadang ada sholat yang super gelap, gak pakai perangku, 1 menit selesai. Ambil saja rata-rata sholat yang kita kerjakan 5 menit. Kalikan waktu dulu asar maghrib isya subuh ketemu 25 menit. Kalikan 60 tahun ketemu 1 tahun 2 bulan 15 hari. Pertanyaannya sekarang, kalau podo-podo usia kita ditakdir Allah 60 tahun, banyak mana waktu yang kita pergunakan antara sholat dengan tidur? Ini ngomong jalan suarga sebagai sok tuyul hidupnya. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Setiap ada pertambahan usia karena pergantian tahun, berarti jatah kita menikmati hidup itu sudah berkurang. Kita itu sadar, tapi pancet. Jumat yang kemarin sudah saya informasikan, tolong yang sudah kepala 5, tolong itu kurangi. Syukur bisa istiqomah antara jam 2 kita bangun sampai subuh. Kita sekaligus kita menyatu tirakat, upaya pendekatan diri, nangis kepada Allah. Bukan kata Imam Ghazali, ono anak wani karo wong tuwa, berarti wong tuwa sing wani karo Gusti Allah. Le ono anak wani karo wong tuwa, berarti wong tuwane sing wani karo Allah. Kalau kita dicoba oleh Allah dengan anak jangan gebu itu asal metek. Tuturono tambah ngeyel minggat. Caranya mintalah tolong kepada yang memberikan anak buat kita. Nangis sama Allah. Sisa umur yang ada ini nawaitu taqarruban kepada Allah, nangis dengan Allah, minta kepada Allah apapun problema hidup kita. Dan tanpa sadari yang usia kita kembali 59 tahun ini sudah terlalu. Ingat, usia Nabi itu 63. Nabi pernah dahulu usia umatku antara 50 sampai 60 sampai 70. Sekitar itu. Apa artinya? Bahkan sekarang mohon maaf, banyak orang. Kemarin kita kehilangan keluarga Allah. Siapa?
Ahlul Quran Syekh Jabir. Oleh karena itu masyaallah muslimin, ayo bareng-bareng semampunya. Kalau kita bisa baca surat Al-Quran, surat-surat pendek baca. Kalau panjang biar rancang di program, sebulan mungkin bisa akan 2 kali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa 6 bulan sekali, kalau tidak bisa 1 tahun sekali. Apa tujuannya? Biar makna hidup kita nanti berubah. Usia yang diberikan Allah nggak gratis, nggak cuma-cuma, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kamu tak kasih usia seperti itu, kamu buat apa? Kita nggak bisa dusta, lisan kita dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Waktu hari itu yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, yaumul hisab, tatkala terjadi perhitungan amal, mohon maaf, lisan kita dikunci oleh Allah. Tangan-tangan kita ngomong, kaki-kaki kita ngomong. Kalau masih ngeyel, nanti akan diputar yang namanya CCTV, mereknya Apple dan Rocket. Itu filenya gak pernah habis, filenya gak bisa rusak, malah tambah terang. Ini yang belum mendapatkan ekstra perhatian. Makanya ada buku. Nanti manusia itu sebagai terdakwa, hakim agungnya adalah Allah, jaksa penuntutnya adalah malaikat, pembela kita siapa? Rasulullah. Kalau ingin mendapatkan pembelaan Rasulullah, cintai Rasulullah. Kalau sampai sebenarnya ingin mendapatkan kecintaan Allah, rumusnya mudah. Cintai orang yang dicintai Allah. Siapa? Rasulullah. Apa daunnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kalian semuanya mengaku cinta Allah, ikuti aku Rasulullah. Ikuti, cintai aku, niscaya Allah akan mencintai. Ini hukum karambol. Itu rumus Quran mengatakan begitu. Salah satu aplikasi bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, minimal sholat gak tinggi. Yang terjelas adalah perilaku Rasulullah. Walhasil kesimpulannya, masyaallah muslimin, setiap pergantian tahun berarti usia kita tambah secara nominal, tapi hakikatnya jatah menikmati itu kita berkurang di hadapan Allah. Pandai-pandailah memanfaatkan sisa umur yang ada ini dalam rangka boleh sanggup untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tugas yang diberi oleh Maulana Fadil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah, khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak istri kita semuanya saja ditolong dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idgham liman jahada bi wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. وما جعلنا وأهلنا وعيالنا وأولادنا وذريتنا
ومن حضر في هذا المسجد وجار مسجد هذا اجعلنا وإياهم من أهل صلاة الجماعة وللقرآن ولقيام الليل ولصلاة التهجد ولبر الوالدين والعلم والخير والجنة بحق رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر